Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Risk Based Internal Auditing atau disingkat RBIA. Nah, sebelumnya kita berterima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Profesor Dr. Sparta yang telah sebagai dosen pengampu mata kuliah kali ini. Oke, next selanjutnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salsabila Reskika Resti dengan NIM 2022 1211133. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Amelia Reza Putri dengan NIM 2022 1211132 dan Alda Maulidia Saputri dengan NIM 2022 1211138. Next. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai definisi audit internal. Nah, audit internal sendiri itu menurut dari The Institute of Internal Auditors, yaitu audit internal adalah kegiatan konsultasi dan penjaminan independen dan objektif yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Nah, audit internal itu membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Nah, eh, konsep risk-based internal auditing ini atau RBIA itu menjadi populer setelah krisis keuangan di tahun 2008. Jadi ketika banyak perusahaan menyadari kalau audit tradisional itu tidak cukup untuk mengidentifikasi risiko yang besar yang mengancam keberlangsungan bisnis. Nah, bank dan lembaga keuangan itu diwajibkan menerapkan RBIA karena regulasinya itu semakin ketat, terutama setelah Basel 2 dan Basel 3 yang mengatur manajemen risiko di sektor perbankan sendiri, seperti itu. Next. Nah, tujuan dari pengauditan internal sendiri itu adalah pada dasarnya membantu anggota manajemen itu dalam meringankan tanggung jawabnya dengan aktivitas penelahan rangkaian penilaian dan analisa informasi aktivitas perusahaan secara layak. Nah, internal audit itu sendiri itu tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh organisasi nirlaba dan pemerintahan gitu untuk memastikan efisiensi dan transparansi operasionalnya sendiri. Contoh kasus seperti skandal WorldCom di 2002 itu menunjukkan bahwa kurangnya kontrol internal itu bisa menyebabkan manipulasi laporan keuangan yang merugikan investor miliaran dolar gitu. Nah, selain memastikan kepatuhan dan efisiensi, audit internal juga membantu perusahaan itu dalam mendeteksi peluang bisnis yang dapat meningkatkan profitabilitas. Seperti kayak Google itu memiliki tim internal audit yang tidak hanya menilai keuangan, tetapi juga kayak aspek keamanan cyber dan inovasi teknologi untuk ngurangin resiko kebocoran data dari internalnya gitu. Next. Nah, di sini ada perannya. Yang pertama adalah problem solving. Jadi, contoh kasusnya dari problem solving dalam audit itu kayak kasus fraud di Wells Fargo di 2016 itu auditor internal itu menemukan bahwa karyawan itu membuka rekening fiktif untuk memenuhi target penjualannya. Tapi sayangnya temuan ini tuh nggak segera ditindaklanjuti. Itu menyebabkan skandal besar dan denda miliaran dolar. Dan fun fact-nya adalah beberapa perusahaan besar seperti Amazon itu menggunakan AI yang sekarang
eh, sedang booming ya dalam audit internal mereka. Untuk apa? Untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis gitu. Nah, temuan yang dari pelaksanaan audit itu bisa menjurus pada timbulnya konflik bila seorang auditor itu kurang mampu menyelesaikan dengan audit. Nah, konflik dapat dilalui itu dengan cara yang pertama dihindari, yang kedua dibukukan, dan yang ketiga adalah dikonfrontasikan. Nah, itu dengan dua jalan, yaitu yang pertama dengan memakai kekerasan, misalnya dengan kekuasaan direktur utama auditi dipaksa untuk melaksanakan rekomendasi audit. Nah, yang kedua dengan memakai strategi negosiasi. Di back dulu, Kak. Eh, dengan memakai strategi negosiasi. Nah, dengan strategi kedua ini, itu kedua pihak tuh bisa menang. Nah, terus yang ketiga adalah peran pewawancara, dan yang keempat peran negosiator dan komunikator. Next. Ini ada dasar hukum internal audit. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah. Lalu yang kedua, Ketetapan MPR Nomor eh, 8 MPR 2001 tanggal 9 November tentang pemberantasan dan penjagaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang pedoman pengawasan melekat. Nah, dari dasar hukum internal audit sendiri itu ada tambahan regulasi seperti SOX, kayak Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat, yang ngeharusin perusahaan itu untuk memiliki sistem pengendalian internal yang ketat. Nah, di Indonesia juga ada peraturan OJK yang ketat mengenai internal audit sendiri di lembaga keuangan. Tapi fun fact-nya adalah di beberapa negara, CEO dan CFO itu bisa dipenjara jika terbukti lalai dalam mengawasi laporan keuangan yang telah diaudit itu sendiri. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara internal audit sama external audit. Yang pertama dari aspek konsumen. Nah, kalau internal audit, manajer atau komite audit itu mm, itu dalam segi konsumen, dan eksternal auditnya itu adalah pemegang saham atau stakeholder. Lalu kalau di internal audit fokusnya itu adalah di risiko usaha atau business risk. Sedangkan di external audit itu fokusnya adalah risiko laporan keuangan atau financial statement risk. Lalu yang ketiga, di internal audit itu lebih ke saat ini dan yang akan datang atau current and future oriented. Sedangkan kalau misalnya external audit itu yang lalu sampai saat ini atau historical to current. Next. Nah, di sini dari segi pengendalian juga di internal audit itu langsung atau direct. Sedangkan kalau external audit itu tidak langsung atau indirect. Lalu dari aspek kecurangan juga internal audit langsung atau direct, sedangkan external audit itu tidak langsung atau indirect. Lalu dari aspek kebebasan itu kalau internal audit objektivitas atau objectivity, sedangkan external audit itu berdasarkan status. Lalu dari segi aspek kegiatan, internal audit itu proses yang sedang berjalan atau ongoing proses, sedangkan external audit itu tiap periode akuntansi atau accounting period. Nah, perusahaan seperti Toyota, itu contoh kasusnya ya, seperti Toyota itu menerapkan audit berbasis risiko untuk menghindari recall besar-besaran akibat cacat produksi. Nah, pendekatan itu membantu mereka mendeteksi masalah sebelum jadi krisis. Seperti itu. Next. Ini ada audit internal berbasis resiko. Next. Nah, sebenarnya dari ilustrasi resiko ini kita bisa
lihat dari perusahaan BlackBerry sama Nokia. Next. Kenapa ada apa sih? Kenapa Nokia sama BlackBerry itu bisa ibarat kata hampir bangkrut ya di zaman-zaman sekarang? Tapi padahal kalau kita tanya penjualan mereka kecil enggak. Apakah tata kelola mereka buruk? Juga enggak kan. SDM mereka tidak berkualitas juga enggak. Terus kenapa mereka nyaris bangkrut sampai sekarang? Bahkan sekarang kayaknya udah nggak ada lagi juga ya yang makainya, jarang banget orang-orang yang pakai. Sekarang udah beralih ke Android, iPhone, dan segala macam gitu. Next, Kak. Nah, jawabannya adalah karena mereka itu terlambat merespon pesaing pasar dan perkembangan lingkungan. Nah, ini itu terjadi dengan cepat. Jadi mereka nggak mau nerima modif-modif dan segala macam, dan responnya juga terlambat nih dalam merespon si persaingan pasar. Apalagi ada iPhone dan eh, Android segala macam yang masuk, tapi dari Nokia dan dari BlackBerry sendiri itu nggak mau menerapkan masukan tersebut gitu. Nah, auditor itu dituntut untuk tidak hanya memberikan keyakinan yang memadai terkait kewajaran laporan keuangan, tapi juga memberikan penilaian terhadap keberlanjutan atau going concern perusahaan. Dari BlackBerry, perusahaan BlackBerry sama perusahaan Nokia, bisa kita lihat going concern-nya itu tidak dapat terlihat gitu, karena sampai sekarang pun juga malah hampir bangkrut perusahaannya gitu sih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alda. Silakan Alda. Baik, terima kasih Salsa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko dan peran auditor intern. Nah, kita kan selalu bicara risiko. Sebenarnya risiko itu apa sih, gitu kan? Nah, secara umum, risiko ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Pengertian risiko sendiri berkaitan dengan adanya tujuan, sehingga apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan, maka tidak ada risiko yang harus dihadapi. Nah, risiko dan peran auditor intern. Risiko dalam konteks organisasi ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau kondisi yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Risiko ini selalu berkaitan dengan adanya tujuan yang hendak dicapai, sehingga jika suatu organisasi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka secara teknis tidak ada risiko yang harus dihadapi. Namun, dalam bisnis dan keuangan, risiko adalah suatu yang dapat dihindari yang harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasional dan keberlangsungan perusahaannya. Nah, untuk selanjutnya, sumber risiko. Sumber risiko ini terbagi ke dalam dua, ada dari faktor eksternal dan juga dari faktor internal. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya sendiri, ini kan adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Berarti perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi kebijakan operasional dan strategi di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada perkembangan teknologi bencana alam. Nah, ini untungan teknologi yang sangat cepat yang dapat membuat suatu perusahaan itu dapat tertinggal jika tidak mampu beradaptasi. Untuk bencana alamnya juga dia itu bisa menghambat. Kenapa? Karena dia dapat menghancurkan kegiatan bisnisnya. Yang selanjutnya itu ada gangguan keamanan. Nah, untuk gangguan keamanan ini seperti tindakan kriminal atau ketidakstabilan politik yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Nah, di sisi eksternal, kita juga bisa lihat nih sumber risiko lainnya, yaitu dari sisi internalnya. Untuk sisi internalnya itu yang pertama ada keterbatasan dana operasional.
sumber daya manusia yang tidak kompeten. Ini biasanya bisa menyebabkan ketidakefisienan dalam kesalahan dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas. Jadi, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas ini, dia dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan ketidakkonsistenan. Dan yang ketiga itu ada suasana kerja yang tidak kondusif. Maksudnya adalah suasana kerja yang dapat menurunkan produktivitas dan motivasi dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada risiko, kemudian ada auditor. Nah, sebenarnya apa sih hubungan dari risiko dan auditor itu? Oke, jika kita lihat dari tujuannya, auditor intern ini adalah untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh suatu instansi. Maka auditor intern ini dalam penugasan auditnya juga harus memperhatikan seluruh oleh organisasi dan rangka tujuannya. Dengan mengenali risiko inilah si auditor ini akan mampu memberikan masukan kepada auditi sehingga auditi ini dapat meminimalisasi dampak dari resikonya gitu. Sebenarnya kalau kita lihat juga hubungan risiko dengan auditor internal ini, yaitu auditor internal memiliki peran penting dalam membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, auditor internal itu sebenarnya tidak hanya bertugas untuk memberikan kapasitas atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol yang cukup untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, auditor internal ini harus memahami seluruh aspek risikonya yang dapat mempengaruhi organisasi tentunya. Dengan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh, auditor ini dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mengurangi dampak risiko atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat dicegah. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada gambar. Bentar, yang mana gambar ini merupakan gambar yang menjelaskan peran auditor internal dalam organisasi, khususnya untuk membantu manajemen mengelola risiko demi mencapai tujuan organisasi. Nah, yang pertama itu di sini ada manajemen suatu instansi atau organisasi. Nah, manajemen sendiri itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan suatu organisasi, termasuk dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan ini di-highlight ya teman-teman. Jadi tujuan dari organisasinya sendiri. Jadi tentunya dalam setiap organisasi memiliki tujuan beda-beda yang ingin dicapai. Nah, baik dalam bentuk profit, efisiensi operasional, atau kepatuhan terhadap regulasi, maupun tujuan strategis lainnya gitu. Selanjutnya di sini ada pengendalian intern sebagai proses pengelolaan risiko. Jadi, pengendalian intern ini ada sistem atau prosedur yang diterapkan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang bisa menghambat untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, untuk proses pengendalian intern ini melibatkan berbagai mekanisme, teman-teman.
Mekanismenya seperti apa aja? Kayak seperti kebijakan internal, proses audit, dan juga sistem pengawasan. Kemudian di bawahnya ini ada risiko eh, atau suatu kejadian atau kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Jadi resiko ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau kondisi yang dapat mengganggu dalam proses pencapaian tujuan seperti itu. Dan resiko ini bisa berasal dari faktor internal kayak kelemahan sistem atau kesalahan manusia gitu kan, maupun dari faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternalnya ini seperti perubahan regulasi atau kondisi pasarnya. Nah, kemudian di sini ada auditor intern. Jadi ada juga peran dari auditornya ini. Jadi auditor ini memiliki tugas untuk memberikan opini atau pendapat yang independen dan objektif um, kepada pimpinan organisasi atas pengelolaan risiko yang dihadapinya. Apakah pada tingkat yang dapat diterima gitu. Tujuan utama dari auditor internal sendiri adalah untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko yang memastikan bahwa tingkat risiko yang dihadapi organisasi ini masih dalam batas yang dapat diterima gitu. Jadi sebenarnya dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa auditor internal ini bertindak sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasinya. Karena tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap regulasi, teman-teman, tapi juga memastikan efektivitas pengendalian internal untuk mengurangi risiko yang dapat menghambat operasional organisasinya. Oke, nah selanjutnya di sini adalah approach pendekatan dalam audit berbasis risiko. Nah, jadi pendekatan audit berbasis risiko ini bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional yang dijalankan oleh lembaga audit intern yang sudah berjalan selama ini. Nah, tapi pendekatan ini hanya membawa suatu metodologi audit yang dapat dijalankan oleh auditor internal dalam pelaksanaan penugasan auditnya melalui pendekatan dan pemahaman atas risiko yang harus diantisipasi, dihadapi, atau dialami oleh manajemen guna mencapai tujuan. Nah, sebenarnya untuk audit berbasis risiko ini itu merupakan suatu pendekatan dalam audit yang tidak menggantikan audit konvensional, tetapi lebih sebagai metode yang dapat membantu auditor dalam menilai risiko dan fokus pada area yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Nah, untuk pendekatannya sendiri, itu kan pasti punya tujuannya kan, teman-teman. Nah, untuk tujuannya sendiri itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas audit dengan memberikan perhatian lebih pada aspek risiko yang dihadapi oleh organisasi dibandingkan hanya sekedar memeriksa kepatuhan terhadap peraturan atau prosedur yang ada. Gitu. Dan juga untuk pendekatan audit berbasis risiko ini memiliki beberapa karakteristik utama, teman-teman. Bentar. Nah, untuk masih di sini. Ini kan memiliki beberapa karakteristik utama. Nah, yang pertama itu yaitu untuk mengidentifikasi dan pemetaan risiko. Auditor harus memahami berbagai risiko yang muncul dalam organisasi dan mengelompokkannya berdasarkan tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan perusahaan tersebut.
Yang kedua itu adanya analisis dari risikonya sendiri. Biasanya auditor melakukan analisis terhadap risiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan probabilitas atau tingkat dari masing-masing dampaknya. Nah, yang ketiga ini yaitu menyusun prosedur audit. Auditor menyesuaikan prosedur audit yang dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada. Misalnya apa sih? Contohnya, pada area dengan risiko tinggi, pengujian audit akan dilakukan secara lebih mendalam atau menyeluruh seperti itu. Nah, yang keempat itu memberikan rekomendasi yang lebih strategis. Dengan resiko, auditor ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan, yang tentunya juga strategis untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif. Oke, selanjutnya di sini ada konvensional versus ABR. Jadi yang pertama itu untuk audit konvensional, yaitu perhatian auditor dititik beratkan pada risiko manajemen dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan audit. Auditor akan melakukan analisis atas risiko manajemen yang mempengaruhi tujuan auditnya. Dan semakin memadai pengendalian intern, maka pengujian yang membuktikan audit besarnya sampel pengujian yang harus dilakukan itu akan terus berkurang gitu. Sedangkan kalau audit berpeduli berpeduli risiko merupakan perhatian auditor ini lebih jauh dititik beratkan pada penaksiran risiko kayak risk assessment-nya gitu. Jadi auditor ini melakukan penaksiran risiko bukan hanya semata-mata untuk audit, juga dia lebih difokuskan pada risiko atas kelangsungan dalam perkembangan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan manajemen. Nah, untuk perbedaannya sendiri, tentunya terdapat perbedaan mendasar antara audit konvensional sama audit berpeduli risiko. Konvensional ini auditornya itu dia lebih fokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Auditornya juga melakukan pengujian terhadap berbagai transaksi keuangan, kayak pengendalian internal dan sistem operasional dalam metode sampling atau uji petik gitu. Untuk karakteristik utama audit konvensionalnya sendiri, itu yang pertama memeriksa laporan keuangan untuk memastikan kewajaran dalam penyajian. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur organisasi. Yang ketiga, yaitu fokus utamanya adalah kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, ujiannya itu dilakukan dengan melakukan pendekatan generalisasi tanpa mempertimbangkan risiko yang spesifiknya gitu. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan secara detail oleh rekan saya, Amelia. Baik, terima kasih. Di sini tuh ada perbandingan audit konvensional versus ABR atau audit berpeduli resiko. Jadi kalau audit konvensional yaitu laporan audit yang merupakan informasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengguna laporan sesuai tujuan audit yang sudah ditetapkan
terutama mengenai berfungsi atau tidaknya pengendalian. Auditor peduli resiko itu, dalam laporan audit, auditor lebih menitik beratkan pada pengungkapan proses yang memiliki resiko dibandingkan pengungkapan berfungsi atau tidakkah suatu pengendalian. Jadi kalau audit konvensional itu fokus utamanya yaitu audit konvensionalnya itu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, pemegang saham atau pihak lain yang membutuhkan laporan audit. Tujuan dari audit konvensional ini yaitu audit ini difokuskan untuk memastikan apakah pengendalian yang ada di organisasi berfungsi atau tidak. Artinya auditor lebih banyak mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang sudah diterapkan. Pendekatan dari audit konvensional yaitu di mana evaluasi dilakukan berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan tingkat resiko dari masing-masing proses atau area yang diaudit. Kelebihan dari audit konvensional ini, pendekatan ini cukup jelas dan langsung. Lalu kekurangan dari audit konvensional tidak menitik beratkan pada area yang memiliki resiko tinggi sehingga bisa saja melewatkan hal-hal yang lebih kritis. Lalu ada audit berpeduli resiko atau ABR. Fokus utamanya itu laporan audit dalam pendekatan ini tuh lebih menekankan pada pengungkapan proses yang memiliki resiko yang tinggi. Jadi tujuannya ini untuk mengidentifikasi area atau proses yang memiliki resiko signifikan sehingga perhatian dapat difokuskan pada area tersebut. Lalu pendekatan pada audit berpeduli resiko yaitu auditor tidak hanya memeriksa apakah pengendalian berfungsi atau tidak, tetapi juga berusaha memahami dan mengevaluasi dampak resiko terhadap organisasinya. Lalu kelebihan dari audit berpeduli risiko itu sendiri, yaitu kelebihannya itu dia lebih proaktif karena berfokus pada identifikasi dan mitigasi risiko yang signifikan. Lalu kekurangannya membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan lebih banyak sumber dayanya. Jadi dari gambar dari perbedaan konvensional versus audit berpeduli resiko ini, dia itu kayak menggambarkan sebuah evolusi pendekatan audit dari yang lebih tradisional atau konvensional ke pendekatan yang lebih modern dan berbasis resiko. Jadi kayak dengan ABR ini, organisasi ini dapat lebih memprioritaskan sumber daya mereka untuk menangani resiko yang paling signifikan dan strategis, sehingga audit ini akan menjadi relevan dan berdampak. Next slide. Next slide. Sini masih lanjutan dari konvensional versus dari audit berpeduli resiko. Yang audit konvensional yang dimana pendekatan proses auditnya berbasis sistem atau sistem basis audit. Audit berbasis sistem dilaksanakan atas dasar keberadaan suatu sistem yang sesungguhnya ada dan pengendalian yang dijalankan terkait dengan sistem tersebut. Oleh karena itu, dengan sistem yang ada, dianggap akan mampu mengatasi semua resiko. Biasanya pengujian dilakukan dengan kuesioner internal kontrol, yaitu dokumen standar yang digunakan dalam setiap penugasan audit. Lalu di sebelahnya itu ada audit berpeduli resiko, yang dimana pendekatan proses auditnya itu berbasis resiko atau risk based audit. Kalau yang konvensional kan dia kan sistem based audit. Kalau berpeduli resiko itu risk based audit. Jadi audit berbasis resiko itu dilaksanakan atas dasar resiko-resiko dan melaporkan kepada pihak manajemen apakah resiko-resiko tersebut telah dapat dikelola dengan baik atau sebaliknya. Dalam hal ini itu proses ABR ini dilaksanakan untuk mengelompokkan sejumlah resiko-resiko dan proses yang menggambarkan sesuatu yang logis dan bukan kondisi aktual.
Jika terdapat suatu resiko tetapi tidak termasuk dalam proses yang dipetakan, maka harus dipecahkan melalui proses yang baru. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau audit konvensional itu dia itu pendekatannya itu menggunakan pendekatan berbasis sistem atau yang dikenal sebagai sistem basis audit, dan dia itu dilakukan berdasarkan keberadaan suatu sistem dan pengendalian yang terkait dengan sistem tersebut. Keyakinan dasar dari audit konvensional yaitu sistem yang ada dianggap cukup untuk mengatasi semua resiko, yang dimana artinya auditor ini berasumsi nih bahwa jika sistem berfungsi dengan baik, maka resiko itu juga dapat diminimalkan. Proses audit dari audit konvensional itu biasanya pengujiannya ini dilakukan menggunakan kuesioner internal control yang sebagai alat bantu, yang dimana kuesioner ini adalah dokumen standar yang memuat pertanyaan tentang efektivitas sistem dan pengendalian internal dalam setiap penugasan audit. Kelemahan dari audit konvensional, pendekatan ini tuh cenderung kurang responsif terhadap resiko yang belum teridentifikasi, terutama jika ada resiko yang tidak tercakup dalam sistem yang diuji. Lalu untuk yang audit berpeduli resiko, untuk penjelasannya itu jadi kayak apa ya, kesimpulannya itu kayak pendekatannya itu menggunakan pendekatan. Lalu ada audit berpeduli resiko atau ABR, yaitu pendekatannya ini menggunakan pendekatan berbasis resiko atau dikenal sebagai risk-based audit. Audit ini dilakukan dengan berfokus pada resiko-resiko yang dihadapi organisasi, bukan hanya pada sistem. Keyakinan dasar dari audit berpeduli resiko ini yaitu proses ini bertujuan untuk menilai apakah resiko-resiko telah dikelola dengan baik oleh manajemen atau justru sebaliknya. Tidak hanya mengandalkan sistem, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pengendalian resiko secara keseluruhan. Proses audit dari audit berpeduli resiko yaitu auditor ini akan mengelompokkan sejumlah resiko. Jadi analisis resikonya. Proses ini tidak langsung memperhatikan kondisi aktual, tetapi lebih pada pemetaan resiko yang relevan. Jika ada resiko yang tidak tercakup dalam proses audit yang dipetakan, maka harus diselesaikan melalui proses baru. Kelebihan dari audit berpeduli resiko ini yaitu yang dimana dia tuh lebih fleksibel dan proaktif dalam menghadapi resiko yang signifikan. Lalu dia berfokus pada area yang memiliki dampak besar terhadap organisasi. Lalu kelemahannya dari audit berpeduli resiko ini membutuhkan analisis yang lebih kompleks dan pemahaman mendalam terhadap resiko. Jadi kalau audit konvensional ini berfokus pada keberadaan sistem dan pengendalian yang ada dengan asumsi bahwa sistem mampu mengelola semua resiko. Namun pendekatan ini tuh kurang fleksibel terhadap resiko yang tidak teridentifikasi dalam sistem. Kemudian kalau audit berpeduli resiko ini lebih berorientasi pada resiko secara langsung dengan tujuan memastikan bahwa resiko-resiko signifikan itu telah dikelola dengan baik. Pendekatan ini lebih dinamis tetapi memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap resiko dan proses audit yang lebih kompleks. Next slide. Ada di sini tuh ada materi tentang titik krisis bagi auditor. Jadi dalam penerapan ABR sendiri atau audit berbasis resiko, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama itu identifikasi area beresiko. Dalam menerapkan ABR, auditor tuh perlu mengidentifikasi area yang memiliki resiko penghambat pencapaian tujuan manajemen, wilayah atau area yang memiliki tingkat resiko yang tinggi dan memerlukan pengujian yang lebih mendalam. Jadi auditor tuh harus mengidentifikasi area yang memiliki resiko tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan manajemen.
Area dengan tingkat risiko yang tinggi memerlukan pengujian lebih mendalam karena dampak dari risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi itu bisa signifikan. Lalu alokasi sumber daya audit. Auditor dapat mengalokasikan sumber daya auditnya berdasarkan hasil identifikasi data identifikasi atas kemungkinan dan dampak terjadinya resiko. Jadi auditor tuh perlu mengalokasikan sumber daya audit berdasarkan kemungkinan terjadinya resiko, seberapa besar peluang resiko tersebut terjadi, dampak resiko, seberapa besar pengaruh resiko terhadap organisasi, termasuk pada tujuan strategis atau operasional, dan dengan pengolahan sumber daya yang baik, auditor itu dapat lebih fokus pada area yang membutuhkan perhatian lebih besar. Lalu ada yang terakhir itu dia tuh prioritas pada area risiko rendah. Jadi kayak wilayah berisiko rendah menjadi prioritas akhir alokasi sumber daya audit. Area dengan risiko rendah menjadi prioritas terakhir dalam alokasi sumber daya audit. Ini artinya auditor akan memfokuskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk area yang memiliki risiko tinggi, sementara area dengan risiko rendah mendapatkan perhatian yang lebih minimal. Next slide. Di materi selanjutnya ada fokus auditor. Fokus seorang auditor dalam penerapan ABR ini mencakup beberapa poin penting berikut. Yang pertama itu ada resiko kegiatan audit atau the audit business risks, yaitu resiko terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Resiko yang dimasuk bukan hanya resiko atas salah saji laporan keuangan, namun juga resiko tidak tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari resiko kegiatan audit, auditor ini berfokus pada resiko kegiatannya, yaitu resiko terjadinya suatu kejadian yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko ini tidak hanya terbatas pada kesalahan penyajian laporan keuangan, tetapi juga pada risiko kegagalan pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen. Lalu ada poin kedua itu tentang pengelolaan risiko oleh manajemen. Jadi di mana cara manajemen mengurangi atau meminimalisasi risiko. Auditor juga harus nih mengkaji bagaimana sih cara manajemen ini mengurangi atau meminimalisasi resiko. Auditor harus mengevaluasi apakah manajemen telah melakukan langkah-langkah yang memadai dalam mengelola resiko seperti penerapan kontrol internal atau strategi mitigasi resiko. Poin yang ketiga itu membahas tentang identifikasi area resikonya. Wilayah atau area yang mengandung resiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen. Jadi auditor itu perlu mengidentifikasi area yang mengandung resiko yang mungkin yang pertama belum teridentifikasi oleh manajemen secara memadai, dan yang kedua itu tidak diketahui oleh manajemen sama sekali. Jadi dalam hal ini auditor membantu organisasi untuk menemukan resiko tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh manajemen sehingga tindakan mitigasi dapat dilakukan sebelum resiko tersebut menjadi masalah yang besar. Jadi fokus auditor dalam ABR ini yaitu ada 3, yaitu menilai resiko kegiatan dari audit termasuk resiko yang memengaruhi pencapaian tujuan strategis. Lalu yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengelolaan resiko oleh manajemen. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi resiko tersembunyi yang belum diketahui oleh manajemen. Dengan pendekatan ini, auditor tidak hanya memastikan kontrol internalnya berjalan dengan baik, tetapi juga membantu organisasi menghadapi resiko secara proaktif untuk mencapai tujuan strategisnya. Next slide.
Di sini ada paradigma baru internal auditor. Next slide. Di situ ada gambar tentang watchdog sama konsultan dan katalis. Jadi kayak paradigma baru internal auditor. Jadi kayak gambar ini tuh mengindikasikan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap peran auditor internal di dalam organisasi. Jadi paradigma lama itu digambarkan sebagai watchdog, sedangkan paradigma baru adalah menjadi konsultan dan katalisnya. Perubahan peran auditor internal, atau paradigma lama yang watchdognya ini digambarkan dengan ilustrasi anjing yang sedang memeriksa dengan kaca pembesar. Jadi auditor internal dalam paradigma lama lebih berperan sebagai pengawas atau penjaga yang berfungsinya untuk mencari kesalahan, ketidaksesuaian, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta prosedur perusahaan. Auditor dalam peran ini lebih berorientasi pada pengawasan dan seringkali dianggap sebagai pihak yang mencari kesalahan dalam organisasi. Lalu paradigma baru di konsultan dan katalis yang digambarkan dengan dua gambar paradigma barunya ini, yaitu gambar yang pertama itu ada diskusi antara 3 orang profesional yang menunjukkan peran auditor sebagai konsultan yang memberikan saran dan solusi untuk perbaikan bisnis. Gambar yang kedua ini, seorang pria dengan payung di bawah langit biru yang menggambarkan peran auditor sebagai katalis yang membantu organisasi menghadapi resiko dan menciptakan nilai tambah. Maksudnya ini, auditor internal kini lebih berperan sebagai mitra strategis dalam organisasi, memberikan wawasan, saran, dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Fokusnya bukan hanya pada kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan manajemen risiko. Jadi dari kesimpulan dari gambar ini tuh dia tuh menunjukkan bahwa auditor internal tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawas yang mencari kesalahan, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan memberikan solusi strategis dan perlindungan terhadap resiko. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang diberikan oleh auditor internal kepada perusahaan. Next slide. Di sini tuh ada gambar tentang perbandingan paradigma lama dan paradigma baru internal auditor. Lalu ada perannya, itu paradigma lama itu ada yang sebelumnya ada watchdog, yaitu di mana perannya itu auditor itu berperan sebagai penjaga yang menekankan pada pengawasan dan kepatuhan. Lalu dia fokusnya itu pada fokus pada mendeteksi masalah dan pelanggaran. Paradigma barunya yaitu konsultan dan katalis masih yang di perannya, bagian peran yaitu di mana auditor ini berfungsi sebagai konsultan dan katalis yang aktif membantu organisasi dan menekankan pada pencegahan masalah dan peningkatan proses. Lalu ada uraian pendekatan yang kedua dari paradigma lama, yaitu ada detektif yang dimana artinya pendekatan yang reaktif fokus pada menemukan dan melaporkan masalah setelah terjadi. Paradigma baru dari uraian pendekatan yaitu konsultan, yaitu mengambil pendekatan yang lebih proaktif, berfokus pada memberikan solusi dan rekomendasi sebelum masalah muncul. Jadi kalau paradigma lama itu dia lebih ke detektif, kayak dia mendeteksi masalah. Kalau misalnya paradigma barunya ini dia kayak lebih ke mencegah masalahnya. Lalu dari uraian sikap yang ketiga, kalau dari paradigma lama itu bertindak seperti polisi. Jadi kayak dia itu memiliki sikap yang tegas dan terkadang kaku, berfungsi untuk menegakkan kepatuhan. Kalau paradigma baru itu sikapnya sebagai mitra atau pelanggan.
Jadi dia kayak membangun hubungan kerja yang lebih baik dan kolaboratif dengan manajemen dan departemen lain. Lalu dari uraian yang keempat, ada ketelitian atau kepatuhan. Kalau dari paradigma lama yaitu terhadap semua kebijakan. Artinya fokus pada kepatuhan terhadap semua kebijakan yang ada tanpa mempertimbangkan relevansi. Ketelitian atau kepatuhan dari paradigma baru yaitu hanya kebijakan yang relevan. Artinya memfokuskan perhatian pada kebijakan dan prosedur yang penting dan relevan dengan tujuan organisasinya. Lalu dari uraian yang kelima, fokus. Paradigma lama itu yaitu kelemahan atau penyimpangan, yaitu dia mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan dalam proses yang ada. Paradigma baru dari uraian fokus yaitu dia penyelesaian konstruktif yang berfokus pada memberikan solusi konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Lalu yang keenam, uraian keenam itu ada komunikasi dengan manajemen. Dari paradigma lama itu terbatas, artinya komunikasi seringkali bersifat satu arah yang dimana auditor menyampaikan laporan tanpa banyak interaksinya. Lalu paradigma baru dari uraian komunikasi dengan manajemen yaitu dia itu reguler yang artinya membangun komunikasi yang lebih terbuka dan reguler dengan manajemen untuk berbagi informasi dan mendapatkan umpan balik. Lalu yang ketujuh, uraian ketujuh itu dari jenis audit. Paradigma lamanya finansial atau compliance audit. Uraian ketujuh itu ada jenis audit. Paradigma lamanya finansial atau compliance audit. Fokusnya pada audit keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Lalu dari paradigma barunya itu ada financial compliance dan operasional audit. Jadi kalau paradigma baru itu financial compliance dan operasional audit yang dimana itu dia mengembangkan jenis audit yang lebih luas termasuk audit operasional dan peningkatan efisiensi prosesnya. Lalu uraian yang ke-8 yang terakhir itu dia membahas tentang jenjang karirnya. Kalau dalam paradigma lama hanya auditor. Jadi karir itu terfokus pada posisi auditor tanpa banyak ruang pengembangan lain. Kalau dari paradigma baru jenjang karirnya itu berkembang lebih dari sekedar auditor. Lebih dari sekedar auditor. Karir dapat berkembang ke posisi yang lebih strategis termasuk peran manajerial dan kepemimpinan di dalam organisasi. Jadi kesimpulan dari perbandingan paradigma lama dan paradigma baru internal auditor ini, yaitu perbandingan ini menunjukkan transaksi signifikan dalam peran internal auditor dari pendekatan yang berfokus pada pengawasan dan kepatuhan ke pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif. Auditor modern diharapkan untuk menjadi mitra strategis yang membantu organisasi mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja dengan memberikan wawasan dan rekomendasi yang konstruktif. Jadi dia memberikan wawasan dan rekomendasi yang konstruktif. Next slide. Di sini ada tabel tentang dia itu membahas evolusi peran internal auditornya. Di sini tuh ada uraian, watchdog, konsultan, sama katalis. Prosesnya kalau watchdog itu atau audit kepatuhannya, compliance audit itu prosesnya, itu proses audit ini berfokus pada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Auditor bertugas untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi mematuhi peraturan yang ada. Lalu dari proses konsultannya itu audit operasional. Artinya proses audit beralih ke audit operasional yang tidak hanya memeriksa kepatuhan, tetapi juga mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi. Auditor berperan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
Lalu dari proses katalis itu ada quality assurance. Jadi di tahap ini auditor berfungsi untuk menjamin kualitas, proses, dan output organisasi. Mereka tidak hanya mengevaluasi tetapi juga membantu organisasi dalam menciptakan standar kualitas yang lebih baik dan berkelanjutan. Lalu ada uraian yang masuk ke fokus. Uraian yang fokus itu ada yang watchdog-nya itu, yaitu dia itu adanya variasi atau penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dan lain-lain. Jadi auditor ini mencari dan mendeteksi masalah yang sudah terjadi termasuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Lalu dari konsultannya, fokusnya itu pada penggunaan sumber daya. Artinya auditor membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu dari katalis, fokusnya itu pada nilai atau value-nya. Jadi kayak artinya ini auditor ini membantu organisasi dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai inti yang dapat memandu keputusan dan tindakan serta membantu dalam menciptakan budaya organisasi yang positif. Lalu yang terakhir itu evaluasi peran dari uraian yang impact-nya itu. Impact-nya itu dari Watchdog-nya itu jangka pendek. Jangka pendek ini artinya dampak dari audit kepatuhan biasanya terlihat dalam jangka pendek, seperti penegakan kebijakan atau perbaikan segera setelah audit dilakukan. Impact dari konsultan itu sendiri itu jangka menengah. Yaitu artinya itu kalau dari jangka menengah itu dampak dari audit operasional bisa bersifat menengah dengan perbaikan yang lebih berkelanjutan dalam proses dan efisiensi yang dapat dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Lalu impact dari katalis itu jangka panjang, itu artinya dampak dari peran auditor sebagai katalis bersifat jangka panjang dengan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan budaya, peningkatan kualitas, dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Jadi kesimpulan dari evaluasi peran internal auditor dari Watchdog, konsultan dan katalis itu mencerminkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan dan fokus auditnya. Jadi auditor modern ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas yang mencari kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berkontribusi pada efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam organisasi. Sehingga dengan demikian, auditor memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasinya. Next slide. Di sini tuh ada tentang evaluasi cara pandang manajemen. Jadi kalau di evaluasi cara pandang manajemen itu kayak menjelaskan nih bagaimana sih pendekatan atau cara pandang terhadap manajemen khususnya dalam hal pengendalian internal atau IC telah mengalami perubahan dari waktu ke waktunya. Perubahan ini mencerminkan pergeseran fokus dari sekadar memenuhi kebutuhan administratif dan pelaporan menjadi lebih strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Poin yang pertama ini dia fokus internal control atau IC sebelumnya untuk mengurangi resiko akuntansi, keuangan, dan pelaporan di mana saat ini fokus IC untuk mengurangi resiko dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi kayak sebelumnya ini kalau fokus IC ini sebelumnya fokus IC ini sebelumnya fokus utama pengendalian internal adalah untuk mengurangi resiko terkait akuntansi keuangan dan pelaporan. Artinya pengendalian internal lebih ditunjukkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Namun pendekatan ini tuh lebih sempit karena hanya terfokus pada aspek keuangan. Namun yang sekarang fokus pengendalian internal atau IC ini telah bergeser ke arah pengelolaan resiko untuk mendukung pencapaian tujuan organisasinya secara menyeluruh. Ini mencangkup semua resiko yang dapat menghambat organisasi, baik risiko operasional, strategis, maupun kepatuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi mencapai visinya secara efektif dan efisien. Poin kedua itu membahas tentang evaluasi pengendalian akuntansi. Kegiatan evaluasi pengendalian akuntansi telah bergeser ke arah merancang pengendalian aktivitas untuk mengatasi semua resiko yang teridentifikasi, yang dimana sebelumnya evaluasi pengendalian itu lebih terpusat pada aspek akuntansi saja, seperti memastikan laporan keuangan sesuai standar dan tidak ada kesalahan salah saji material dalam catatan keuangan. Lalu yang sekarang dalam evaluasi pengendalian akuntansi, pendekatan ini telah bergeser ke arah merancang pengendalian aktivitas. Artinya pengendalian ini dirancang untuk menangani seluruh resiko yang telah diidentifikasi, tidak hanya terbatas pada resiko akuntansi. Sehingga dengan demikian pengendalian menjadi lebih proaktif dalam memastikan keberhasilan operasional dan strategis organisasi. Next slide. Masih di materi yang sama tentang evolusi cara pandang manajemen. Di evolusi cara pandang manajemen itu ada poin ketiga, itu yang tentang pergeseran fokus pada efektivitas proses. Pergeseran fokus pada efektivitas proses, pertanggungjawaban, dan ketaatan pada ketentuan bergeser kepada efisiensi, kualitas hasil kerja, dan cepat tanggap atas proses pencapaian tujuan. Yang dimana sebelumnya ini dari proyek geseran fokus pada aktivitas proses, sebelumnya itu fokus manajemen ini lebih banyak pada efektivitas proses pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap ketentuan atau regulasi atau aturan yang berlaku. Dan pendekatan ini cenderung bersifat administratif dan berorientasi kepada prosedur. Lalu yang sekarang itu fokusnya telah bergeser ke arah efisiensi, kualitas hasil kerja, dan kemampuan cepat tanggap dalam mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini lebih berorientasi pada hasil daripada sekadar mengikuti prosedur. Manajemen lebih menekankan pada pencapaian tujuan dengan cara yang cepat, tepat, dan efisien. Lalu poin yang keempat tentang pengendalian sumber daya manusia. Yang dimana pada pengendalian SDM, semula lebih ditekankan pada pekerjaan yang harus dilakukan dan pekerjaan telah benar-benar dilaksanakan. Saat ini penekanan untuk pemberdayaan SDM dan menjaga agar mereka bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Jadi kalau sebelumnya pengendalian sumber daya manusia dari SDM ini lebih ditekankan pada pekerjaan yang harus dilakukan dan memastikan pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Fokusnya adalah memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab karyawan terpenuhi sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Kalau yang sekarang dia itu fokus pengendalian SDM-nya telah bergeser ke arah pemberdayaannya. Telah bergeser ke arah pemberdayaan SDM. Ini berarti organisasi berupaya memberdayakan karyawan, memberikan mereka wewenang, serta membangun rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja. Jadi kayak membangun rasa tanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan komitmen karyawan terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Jadi perubahan ini tuh mencakup
dari evolusi cara pandang manajemen ini, perubahan ini itu mencakup yang pertama, pengendalian tidak lagi hanya terbatas pada akuntansi, tetapi mencakup seluruh resiko organisasi. Lalu yang kedua, fokus bergeser dari kepatuhan prosedural ke efisiensi dan hasil. Lalu yang ketiga, pengolahan SDM lebih menekankan pada pemberdayaan dan tanggung jawab karyawan, bukan hanya pada penyelesaian tugasnya. Jadi evolusi ini mencerminkan adaptasi organisasi terhadap kebutuhan bisnis modern yang lebih kompleks dan dinamis. Next slide. Next slide. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 mengenai internal audit bank. Kami mohon maaf, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.